Uang atau dalam bahasa Arabnya bernama fulus bukan barang riba. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hutang piutang menggunakan uang rupiah. Si Ujang punya hutang pada si Joko sebesar 1 juta rupiah sekitar 10 tahun yang lalu. Kemudian saat ini si Ujang melunasi hutangnya pada si Joko sebesar 1 juta rupiah. Namun si Joko tidak terima dan menuntut agar ditambahi sebesar 500.000 rupiah. Sehingga total yang harus dibayarkan adalah uang 1.500.000 rupiah. Pertanyaannya, apakah itu bukan riba? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa'lamu rahimakumullah, maka ketahuilah oleh kalian, rahimah semoga merahmatikum kepada kalian Allahu oleh Allah, annal fulusa, pada sesungguhnya fulus yaitu mata uang yang selain terbuat dari emas dan perak, laisat, yaitu bukanlah oleh dia fulus minal a'yani, termasuk dari beberapa barang atau komoditi ar-ribawiyati yang bersifat riba. Jadi fulus itu bukan barang ribawi. Wahia, bermula dia fulus umlatun, yaitu yang diamalkan, yang berlaku, madrubatun yang dicetak, min ghairi dhahabi wal fiddati, min ghairi dhahabi dari yang selain emas, wal fiddati dan juga selain perak. Jadi apa saja yang diamalkan, diberlakukan sebagai nilai yang bukan terbuat dari emas atau perak, maka itu disebut fulus. Thumma takunu, kemudian menjadi oleh dia fulus al-awraqa. Al-awraqa pada kertas-kertas al-maliyata yang bersifat harta, tapi nanti bukan mal sebenarnya, tapi mutamawwal. Jadi setelah dia tercetak awalnya koin, ya, koin yang terbuat bukan dari emas dan perak, itu disebut fulus, kemudian berkembang menjadi kertas-kertas al-awraqa al-maliyah, au al-awraqa an-naqdiyata, atau disebut juga sebagai kertas-kertas yang bersifat tunai seperti cek kemudian saham begitu. Tsumma tasiru, kemudian menjadi oleh dia fulus al-fulusa al-elektroniyata, yaitu pada fulus uang elektronik. Nah, ini saat ini sudah mulai viral uang elektronik, ya, fulus elektroniyah. Kita berpegangan kepada madhab kita, madhab Syafi'i, ulama-ulama terdahulu, yaitu Imam Asy-Syafi'i sendiri rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu an, kemudian Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, kemudian Imam Haramain Al-Juwaini di dalam kitab Nihayatul Matlab fi Tiratil Madhab, kemudian Imam Asy-Syirazi, Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab, kemudian Imam An-Nawawi di dalam kitab-kitab beliau, terutama dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kita tidak berpegangan pada ulama Syafi'i yang mutakhirin dalam urusan uang, ya. Urusan uang kita tetap berpegangan pada mazhab Syafi'i yang ulama-ulama terdahulu. Qala al-mutaqaddimuna, qala telah berkata al-mutaqaddimuna oleh para ulama terdahulu minasy-Syafi'iyyati, daripada mazhab Syafi'i. Apa kata beliau, mereka semua itu, idza rajatil fulusu rawajan nuqudi lam yahrumir riba fiha. Idza rajat, apabila telah berlaku itu apanya, ya, laku laris, manis, ya, atau beredar, al fulusu oleh uang rawajan nuqudi pada berlakunya nukut itu adalah uang yang terbuat dari emas atau perak, rawajan nuqudi, lam yahrum, maka tidak haram ar-riba oleh riba fiha, di dalamnya dia fulus. Ini jelas sekali oleh ulama kita al-mutaqaddimun, mengatakan tegas, idza rajatil fulusu rawajan nuqudi lam yahrumir riba fiha. Kemudian kita akan jelaskan nanti tentang ilat-ilatnya, sebab-sebabnya dan penjelasannya semua. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barakah fid din wa dunya wal akhirah. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi uang menurut para ahli dan pakar ekonomi maupun pakar keuangan. Pada dasarnya mereka memberikan definisi atau ta'rif tentang uang adalah, yang pertama, uang adalah alat tukar menukar yang sah dalam suatu negara.
Yang kedua, ada yang mendefinisikan uang adalah alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa dalam suatu negara. Ada yang mendefinisikan juga uang adalah alat penunda pembayaran. Mana ini penunda pembayaran atau hutang. Sehingga uang itu tidak bisa menduduki sebagai nukut sebenarnya, ya, tidak bisa. Hanya rawajan nukut, beredarnya mata uang tidak menduduki sebagai nukut. Sekali lagi, maka uang itu sebagai mutamawal, bukan yang mal, bukan harta, tapi mutamawal. Nanti kita akan jelaskan apa bedanya mal dan mutamawal. Kemudian ada batasan dalam suatu negara karena gini, uang rupiah itu bisa beredar di negara Indonesia, tetapi kalau ke Malaysia sudah enggak karena menggunakan ringgit. Apalagi ke Amerika misalnya menggunakan dolar, kemudian ke Arab menggunakan real. Jadi hanya terbatas, tidak ghalib itu uang. Beda dengan nanti itu dinar atau dirham. Dinar terbuat dari emas, dirham terbuat dari perak. Itu nanti akan menjadi jinsul athman yang ghaliban. Kemudian yang kedua kita akan membahas ibarat di dalam kitab miliknya Imam Asy-Syafi'i dan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab miliknya Imam An-Nawawi. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fil ummi. Qala telah berkata al-Imam oleh Imam Asy-Syafi'i ialah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fil ummi di dalam kitab Ini kita membahas tentang masalah riba terlebih dahulu. Ar-riba bermula riba min wajhaini, yaitu dari dua wajah. Fin nasi'ati, yaitu tetap di dalam nasi'ah. Nasi'ah itu tidak cash, tidak kontan, tidak tunai. Yang tertunda atau kredit itu nasi'ah. Wan naqdi, dan di dalam nukut naked yang sifatnya tunai atau cash atau kontan. Ini kalau menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Wa dzalika, bermula itu annar riba. Sesungguhnya riba minhu, darinya riba, yakunu, yaitu ada fin naqdi, di dalam yang kontan atau cash, biziyadati, dengan adanya tambahan, fil kaili wal wazni, fil kaili di dalam takaran, wal wazni, dan di dalam timbangan. Jadi ada takaran itu seperti ya ditakar pakai wadah, kemudian wal wazni, dan di dalam timbangan yang ditimbang menggunakan kiloan misalnya. Wa yakunu, dan ada oleh dia riba fid daini, yaitu di dalam hutang, biziyadatil ajali, dengan menambah tempo, masa waktu, ditambah masa waktu. Jadi bisa itu tergolong dengan riba bi ziyadatil ajal. Waqad yakunu, dan kadang-kadang ada oleh dia riba ma'al ajali, beserta tempo waktu, ziyadatan, yaitu tambahan, fin naqdi, di dalam cash atau kontan, atau yang sifatnya ya cash, kontan atau tunai. Kemudian beliau melanjutkan, kata Imam Asy-Syafi'i, walladzi, bermula yang harrama, telah mengharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fadla, pada kelebihan, fi ba'dihi, di dalam sebagiannya, ala ba'dihi, atas sebagiannya, di alladzi yadan biyadin, yaitu yadan biyadin malu makna secara lughat tangan, dalam keadaan tangan dengan tangan, artinya tidak kontan, tidak cash, yaitu nasi'ah. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkannya itu al-fadlah. Maka para ulama mutakhirin membagi riba itu ada ribal nasi'ah, ada ribal fadli, dan ada ribal yad. Kemudian kata beliau, yang komoditi riba itu, kata Imam Syafi'i, adz-dzahabu, yaitu pertama emas, hanya ada 6 yang disebutkan. Adz-dzahabu wal wariku, perak dan perak, wal hintatu, dan hintoh. Hintoh itu adalah gandum, ya, gandum. Wa syairu, dan barley atau jawawut. Wa tamru, dan korma, wal milhu, dan garam. Jadi komoditi riba yang pertama nanti juga berkembang ini ya, bukan hanya ini saja, nanti kan akan berkembang sesuai dengan ilat hukumnya. Yaitu yang disebut oleh hadis Rasulullah adalah emas, 1 emas, 2 perak, yang ketiga adalah gandum, yang keempat adalah barley, yang kelima adalah korma, yang keenam adalah milhun, garam. Kemudian kata Imam Syafi'i, wadzahabu wal wariku, bermula emas dan perak, mubayinani, yaitu menjelaskan oleh keduanya, mubayinan, likulli syai'in, untuk setiap sesuatu. Nah, kata beliau, adzahabu wal wariku mubayinani likulli syai'in. Likulli syai', jadi tidak hanya separuh, tidak ada sebagian, tapi likulli syai'in, untuk setiap sesuatu. Li'annahuma, karena sesungguhnya keduanya, yaitu emas dan perak, athmanu kulli syai'in. Athmanu kulli syai'in, yaitu beberapa harganya tiap-tiap sesuatu. Jadi standar harga mi'yarul qimah, nilai itu adalah emas dan perak.
athmanu kulli syai'in. Wala yuqasu, dan ini perlu dipahami oleh seluruh pemegang mazhab Syafi'i. Wala yuqasu, dan tidak dikiaskan, tidak bisa dianalogikan alaihima atas keduanya, yaitu emas dan perak, syai'un terhadap sesuatu pun, minat ta'ami dari jenis makanan, wala min ghairihi, dan ini ada juga qaid wala min ghairihi, dan juga tidak dari yang selainnya, apapun tidak bisa dikiaskan dengan emas dan perak. Fatahrimu, maka bermula pengharaman, ma'ahuma beserta keduanya emas dan perak, minat ta'ami dari jenis makanan, mim makilin, yaitu karena ilat hukumnya makilin, yang bisa ditakar, ya bisa ditimbang, boleh. Kullihi, seluruhnya, makulun, yaitu yang dimakan. Jadi nanti ilat hukumnya untuk emas dan perak itu adalah jinsul athmani ghaliban. Kemudian ilat hukumnya untuk yang selain emas dan perak, yaitu tadi ada gandum, ada barley, kemudian ada korma, kemudian ada garam. Ilat hukumnya adalah makul atau mat'umat, semua jenis makanan yang bisa mengenyangkan. Jadi ilat riba dalam hukum madzhab Imam Syafi'i itu satu, jinsul athman, ghaliban, harus ghaliban. Yang kedua karena keadaannya dia mat'umat. Lanjut ibarat yang kedua, yaitu dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fil Majmu'i Syarh Al-Muhadzabi. Qala ta'ala, berkata al-Imam oleh Imam An-Nawawi, ialah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, fil Majmu'i, di dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzabi, sarahnya kitab Al-Muhadzab. Kata beliau, far'un dzakarna, telah menyebutkan oleh kami, anna illatar riba, pada sesungguhnya ilatnya riba, fil dhahabi wal fiddati, di dalam emas dan perak, indana, menurut kami, ya menurut kami, ini pendapat kami kita pegangi. Kalau menurut kalian ya wallahu alam, kita menurut kami, ya menurut kami, kaunuhuma, yaitu adanya keduanya emas dan perak, jinsal athmani ghaliban. Jadi karena kaunud dhahabi wal fiddati jinsal athmani ghaliban, yaitu jenis beberapa harga ghaliban yang umum, dalam keadaan umum menyeluruh, berlaku ke seluruh dunia. Jadi kalau emas dan perak itu bisa berlaku dimanapun, ya, di mana negara manapun. Kemudian beliau melanjutkan, kata Imam An-Nawawi, qala ashabuna, qala telah berkata ashabuna oleh sahabat-sahabat kami, yaitu ashabus Syafi'i, wa qauluna, bermula ucapan kami, perkataan kami, ghaliban ini ada qayyid, ya, ada ikatan yang harus dipahami. Ghaliban, kata ghaliban, ihtirazun yaitu sebagai pencegahan, penghadang, penghalang, sebagai pelindung, ya, penghadang. Jadi sudah ada ihtiraznya, ada batasannya, minal fulusi, daripada fulus, sudah dikasih batasan, jangan masukkan fulus, jangan, ihtirazun minal fulusi, daripada uang fulus. Jadi uang tidak bisa. Idza rajat, apabila telah berlaku, ya berlaku, laku itu artinya ya laku laris manis atau menyebar, beredar oleh dia fulus, rawajan nuqudi, pada berlakunya atau beredarnya uang emas dan perak. Jadi walaupun uang itu fulus yang bukan emas dan perak sudah menyebar, berlaku dimanapun, itu tetap tidak bisa digolongkan menjadi ilat hukumnya seperti emas dan perak. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, far'un idza rajatil fulusu rawajan nuqudi lam yahrumir riba fiha. Idza rajat, apabila telah berlaku, beredar, laku laris manis, al-fulusu, oleh uang yang bukan terbuat dari emas dan perak, rawajan nuqudi, pada berlakunya uang emas dan perak, nuqud, lam yahrum, maka tidak haram ar-riba, oleh riba, fiha, di dalamnya dia al-fulus. Berulang-ulang, ya, idza rajatil fulusu rawajan nuqudi lam yahrumir riba fiha. Kemudian para ulama mazhab lain mengiskali, ya, mempersoalkan tentang ilat hukumnya emas dan perak itu kenapa jinsul athman, wa ajabu, dan menjawab oleh mereka, kata Imam An-Nawawi, wa ajabu, dan telah menjawab oleh mereka, yaitu para ulama ashabus Syafi'i, anil fulusi, tentang fulus, bi annal illata, pada sesungguhnya ilat hukumnya fulus, indana menurut kami, sekali lagi menurut kami, itu mazhab Syafi'iyah, qauludz zahabi,
Kaunud dhahabi, adanya emas, wal fiddati dan perak, adanya emas dan perak, jinsal athmani. Jinsal athmani yaitu jenis beberapa harga, ghaliban dalam keadaan umumnya, lumrahnya, berlaku dimanapun. Jadi wajabu anil fulusi. Jadi fulus itu sudah ada sejak zaman Imam Syafi'i. Kan tadi Imam Syafi'i nanti akan kita terangkan. Jadi jangan dikira bahwa fulus itu tidak beredar seperti sekarang, tidak. Zaman Imam Syafi'i sudah ada fulus. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204. Kemudian Imam An-Nawawi lahir pada 631, wafat tahun 676. Artinya kurang lebih antara zaman Imam Syafi'i dengan Imam An-Nawawi itu sudah berlangsung 400 tahun. 400 tahun itu lama. Wong kita merdeka sampai sekarang aja belum 100 tahun, itu sudah perubahan zaman sudah luar biasa. Jadi jangan dikira bahwa fulus dalam zaman Imam Syafi'i dan sampai Imam An-Nawawi itu tidak beredar. Sudah beredar di mana-mana fulus. Kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan, walaysatil fulusu kadzalik. Walaysat dan tidaklah al-fulusu oleh fulus kadzalik, yaitu seperti itu. Jadi fulus sekali lagi tidak bisa dikiaskan dengan emas dan perak. Sekali lagi, walaysatil fulusu kadzalik. Fa innaha, karena sesungguhnya dia fulus, wa in kanat, walaupun ada oleh dia fulus, thamanan, ya thamanan yaitu harga. Jadi walaupun fulus itu bisa dijadikan standar harga fi ba'dil biladi, di dalam sebagian negara, falaysat min jinsil athmani ghaliban, maka yaitu tidak termasuk oleh dia fulus min jinsil athmani, dari jenis harga ghaliban, dalam keadaan secara umum menyeluruh, berlaku fil alam, fi sa'il alam, dalam seluruh dunia. Lanjut, kita akan membicarakan tentang fals atau uang. Al-falsu laysa bimalin wa innama huwa mutamawwalun. Al-falsu bermula uang, yaitu yang bukan terbuat dari emas dan perak. Laysa, yaitu tidaklah oleh dia al-falas bimalin, yaitu harta. Jadi falas itu bukan harta secara hakikatan. Wa innama huwa mutamawwalun. Wa innama huwa, sesungguhnya hanyalah dia al-falas mutamawwalun, yaitu yang dijadikan harta. Jadi yang dianggap sebagai harta. Wal fulusu, bermula beberapa uang fulus, minal alaiki, yaitu termasuk dari harta alaik. Qala Imamun Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu an fil telah berkata oleh imam kami, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, di dalam kitab al-um, wala yaqa'u ismu alakin, wala yaqa'u, dan tidak terjadi ismu alakin, oleh nama alak, illa alama, kecuali atas sesuatu yutamawwalu. Yutamawwalu, yang dianggap harta terhadap dia ma, wa in qalla, walaupun sedikit oleh dia ma. Kemudian ta'riful mali wal mutamawwali, definisi tentang harta dan al mutamawwal, yang dijadikan atau yang dianggap harta. Yang pertama, al malu, harta. Qala Imamun Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala fil ummi, telah berkata oleh imam kami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab al-um, babu ma ja'a fis sodaqi, babu ma, yaitu babnya sesuatu ja'a yang telah datang, fis sodaqi, dalam mahar atau mas kawin. Cari saja di dalam bab sodak. Wala yaqa'u, dan tidak terjadi ismu malin, oleh nama harta, ismu malin illa alama, kecuali atas sesuatu, lahu, yaitu tetap baginya ma, qimatun, oleh suatu nilai, ada nominal nilai, itu namanya mal. Yuba'u, yang dijual, biha, dengannya dia qimah. Wa takunu, dan ada oleh dia qimah, idza stahlakaha, apabila telah merusakkannya atau menghancurkannya kepada qimah, mustahlikun, oleh orang yang merusakkan atau menghancurkan, ada, maka menunaikan atau membayar, mengganti rugi oleh mustahlik, qimataha, pada nilainya dia qimah. Wa in qallat, dan walaupun itu sedikit oleh dia qimah. Wa ma la yatrahuhu an-nasu, wa ma la, dan sesuatu la yatrahu, yang tidak membuang, tidak melempar, hu, kepada ma, an-nasu, oleh manusia, min amwalihim, dari harta-harta mereka. Mithlul falsi, ini redaksi dalam kitab al-um, ada sebutan al-fals, uang sudah ada. Mithlul falsi, yaitu semisal uang. Wa ma asbaha dzalika, dan sesuatu asbah, yang menyerupai oleh dia madzalika, pada itu. Alladzi, yang yatrahuna, yang melempar atau membuangnya kepada alladzi, oleh dia annas, hu, pada alladzi. Kemudian yang kedua,
tentang pengertian al-mutamawwal. Al-mutamawwal qala Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullah taala fi nihayatil matlabi fi dirayatil madhab, di dalam kitab Nihayatul Matlab fi dirayatil madhab, kata Imam Haramain Al-Juwaini ini di dalam Kitabul Luqathah, ya, cari di dalam kitab bab tentang Kitabul Luqathah. Kullu ma yuqaddaru lahu atharun, kullu ma, setiap sesuatu, yuqaddaru, yang diperkirakan, yang ditakdirkan, lahu, bagi, terhadap baginya, ma atharun, terhadap efek, ada efeknya, fin naf'i, di dalam manfaat, fahuwa, maka bermula dia, ma kullu ma mutamawwalun, yaitu sesuatu yang dijadikan atau dianggap harta. Kemudian Imamul Haramain Al-Juwaini melanjutkan, wa yumkinu ayyuqala, wa yumkinu, dan memungkinkan, ayyuqala, oleh sekiranya dikatakan, al-mutamawwalu, bermula al-mutamawwal, yang dijadikan atau dianggap harta, huwa, di al-mutamawwal, alladzi, yaitu yang yufradu, difardukan atau diadakan dalam suatu naskah, itu yu'radu, yang ditawarkan, lahu, terhadap baginya, di alladzi qimatun, terhadap nilai nominal, harga, enda ghalail as'ari, tatkala mahalnya beberapa harga atau naiknya tingginya beberapa harga. Wal khariju, bermula yang keluar, anil mutamawwali, dari yang mutamawwal, huwa, dia al kharij, alladzi, yaitu yang la yufradu, yang tidak difardukan, maksudnya tidak harus diadakan dalam redaksi lain, naskah lain, la yu'radu, dzalika, terhadap itu, fihi, di dalamnya, dia alladzi. Jadi bedakan antara yang mal, harta, yang mutamawwal. Jadi sekali lagi, fulus itu bukan malun hakikatan, tetapi mutamawwalun, yang dijadikan harta, yang dia bisa menduduki sebagai, kalau tidak ada, tidak berlakunya nukut di dalam suatu negara atau suatu masa. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan antara kasusnya si Ujang dengan si Joko. Sekali lagi, tidak ada riba di dalam fulus atau uang. Apabila uang rupiah yang nilainya tidak stabil, bergantung pada dolar Amerika Serikat, bukan bergantung pada emas atau perak. Jadi nilai uang rupiah kita itu sangat lemah, bergantung pada naik turunnya dolar Amerika Serikat, bukan bergantung pada harga emas atau perak. Oleh sebab itu, di dalam hutang piutang menggunakan uang rupiah, sebaiknya menggunakan standar harga emas. Semisal 10 tahun lalu harga 1 gram emas itu kurang lebih 100.000 rupiah misalnya. 10 tahun yang lalu uang 1 juta rupiah berarti seukuran 10 gram emas. Sehingga si Ujang seharusnya melunasi hutang kepada si Joko, yang dia melunasinya menggunakan uang rupiah juga, harusnya seukuran harga emas 10 gram, seharusnya begitu. Jika harga 1 gram emas waktu melunasi hutang kurang lebih misalnya 500.000 rupiah, maka tinggal dikalikan 10 gram. Kalau dulu ya 1 juta itu mendapatkan 10 gram emas, sekarang ini kita mengembalikan uang hutang itu dalam bentuk rupiah, ya kita kurskan, kita ukurkan, standarkan dengan harga emas sekarang. Harga emas sekarang nilainya misalnya harganya 500.000 rupiah per gram. Oh, berarti kalikan 10, berarti kurang lebih 500 kali 10 ya 5 juta. Seharusnya si Ujang itu mengembalikan melunasi hutang kepada si Joko itu seharusnya 5 juta. Kemudian si Joko hanya menuntut 500, gak terima, itu namanya dolim. Dolim, tidak adil. Jadi ingat bahwa yang makan riba sekali lagi itu bukan hanya orang yang punya uang, orang yang menghutangi saja, tetapi orang yang hutang pun bisa makan riba. Orang yang hutang bisa makan riba, seperti kasusnya si Ujang tadi. Ujang itu jelas-jelas makan riba karena dia makan nilai qimah. Qimah, nilai harga standar itu 1 juta 10 tahun yang lalu itu 10 gram emas. Lah sekarang dikembalikan dalam keadaan 1 juta ditambah 500, 1,5 juta. Itu dapat emas berapa? Hanya 3 gram misalnya. Yaitu si Ujang telah makan riba. Jadi ingat sekali lagi bahwa yang makan riba itu bukan hanya orang yang menghutangi saja, tetapi orang yang berhutang pun bisa makan riba karena ada fudul, ada kelebihan. Karena makna riba secara lughat adalah aziyadah, yang memiliki tambahan nilai adalah si Ujang, sehingga si Jokonya dirugikan, tidak adil itu namanya. Wallahu taala a'lamu bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.